Saya pikir Mas Ari ini kayak ya udah mungkin ini karya anak-anak SMA ataupun kuliah yang baru lulus. Tadi nganggap ini sebuah joke, lelucon, tapi ternyata beneran tayang. Dengan konsep gini seharga 6 miliar loh gitu misalnya. Betul, bayangin. Kalaupun dia beli semua aset itu paling seboros-borosnya ini udah boros mubazir kategorinya. Itu paling habis 50 juta. Kita dari jumbo yang segitu tinggi kualitasnya, kok ini terjun payung balik ke nol lagi. Bahkan PS1 aja masih lebih bagus dari Parah. ini. Inilah animasi terheboh di 2025. Ternyata bukan Jumbo, tapi ini bahkan sudah heboh sebelum tayang. Judulnya Merah Putih One for All. Filmnya sangat nasionalis sekali, tapi dengan bahasa Inggris. Guys, sekarang kita akan ngobrolin mengenai animasi yang lagi viralin dengan ini bisa dibilang godfather-nya peranimasian Indonesia, Mas Adi Toro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Mas Adi gimana, sehat? Alhamdulillah ya. Jadi Insya teman-teman kan tahu ya, saya juga ibaratnya ada satu dapur animasi lah. Masya Allah. Rico the Series segala macam. Itu belajarnya sama beliau. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. beliau nih yang menurunkan ilmunya, ngasih advice segala macam. Dan beliau juga ini yang dulu pernah ada animasi-animasi di Indonesia. Salah satu yang heboh banget yaitu Nusa Rara. Beliau juga yang menggagas. Alhamdulillah. Makanya kalau urusan animasi, apalagi ada keadaan kayak begini nih, gitu. Yang saya undang siapa? Saya selalu mikir udah Mas Adit udah paling benar saya tanyain beliau nih. Karena apa? Saya mau tanya-nanya ntar takutnya Mas Adit kenal apa gimana. Saya lihat postingannya, bener harus kita ngobrol gitu. Rame ya ternyata. Rame ya. Mas Adit gimana? Ngelihat ada satu gini. Awalnya memang kita kan dengan box office-nya di Indonesia Jumbo. Betul. Kan kita ikut happy. Wah, ya. happy banget, Masya Allah. Dunia Betul. animasi akhirnya dapat tempat, dapat posisi di Indonesia. Betul, gitu. betul. Sampai akhirnya karena dapat tempat posisi kemarin kalau nggak salah 10 juta ya. 10 juta, nomor 2 lah pokoknya. 10 nomor 2. Iya betul, 10 10 di box juta. office 10,1 kalau nggak salah. Sampai akhirnya dengan 10 juta penonton, akhirnya 21 itu dengan memudahkan film-film animasi untuk masuk. Sampai film yang diproduksi 2 bulan yang lalu udah langsung masuk di 21. Ini kita bilang, wah mind blowing nih 21 nih. Pas kemudian saya lihat postingannya Mas Adit tadi pagi, ternyata bahwa ada berbagai hal yang cukup kontroversial dari Betul. tayangan itu. Betul sekali. Ya, sebelum kita berlanjut dulu, kita melihat bagaimana box office dengan kualitas pengerjaan dari Jumbo. Kita pikir yang akan hadir itu ya mungkin levelnya segitu, atau kita udah naruh standar nih segitu atau lebih kan gitu ibaratnya. Betul. Nah, udah naruh standar. Ketika hadir satu trailer animasi lagi, diturunin lagi standarnya gitu kan, seolah-olah. Jujur aja nih kalau kita turunin lagi standarnya. Betul. Masyarakat untuk balik lagi ke sana gitu. Dan temanya agak politis dikit ya menurutnya ya. Sekarang menurut Mas Adit gimana? Awal waktu lihat trailer itu, apa yang ada di benak Mas Adit? Oke, sebelumnya perlu jelasin nih. Kemarin saya pribadi Mas Eri bilang udah deh stop, kita nggak usah bahas ini. Sebenarnya kan ya udahlah, ibaratnya jangan kasih panggung karena yang udah begini kualitasnya jangan dinaikin lagi. Cuman karena ada statement wawancara itu dan juga diberi arahan oleh mentor dan senior saya juga, Dit, lu harus ngomong. Ini harus edukasi masyarakat. Jadi tujuan hari ini sebenarnya pengen edukasi juga si masyarakat. Pertama lihat itu dari grup WA internal tim kita lah ya. Awalnya saya pikir Mas Ari ini kayak ya udahlah mungkin ini karya anak-anak SMA ataupun kuliah yang baru lulus berharap masuk bioskop. Sebatas itu, kayak nggak dianggap serius karena oke, ya udahlah kiranya ini anak kuliah, anak SMA lagi bikin produk, tapi ternyata beneran tayang. Itu kaget. Ini ada apa ya gitu. Tadi bener kita dari Jumbo yang segitu tinggi kualitasnya, kok ini terjun payung balik ke nol lagi. Bahkan kalau dipikir-pikir, ini sekualitas selevel kita main Sega Genesis tahun 94-95. Bahkan PS1 aja masih lebih bagus dari ini. Parah. Parah, kita belum main PS. Belum. Ini kan kita di 2025. Ini turun berapa tahun berarti ini? 30 tahun lebih. Iya kan? iya. Nah, kita ngomong realistis, basis referensi image aja, gambar aja. Ya kan kita kayak gitu kan kayak, hah, ini dulu waktu zaman main PS1 aja deh, apa sih, Space NBA Jam atau apapun itu
hampir sama. Berarti ini kan turun 30 tahun kualitasnya. Bener. Gini deh, bukannya kita ingin karya orang ya, berarti kita ngeliat karya oke lah gitu, boleh. Oh dia ya memang banyak prestasinya, mungkin anak-anak kecil lagi berjuang dengan karyanya untuk kemudian bisa tampil ke masa nasional. Nyata positif boleh lah. Karena kita juga pelaku ini kan animasi. Tapi ketika keluar biaya 6,7 miliar, lu yang bener 6,7 miliar segini. Lah, Mas Adit kasih contoh yang di bawah, yang karya Mas Adit yang di bawah 6 miliar. Nusa di awal berapa? Nusa jauh di bawah, masih di bawah 1 M malah. Nusa di bawah 1 M nih, kita lihat nih kayak gini. Oke, Nusa di bawah 1 M gitu ya. Oke. Apalagi? Trung Tung berapa? 3 M kayak gini, lihat 3 nih. Tuh 1 season malah. Nah, tuh. Menang FFV alhamdulillah. Nah, makanya tuh. Animasi kita nih. Ayo berapa? Jauh di bawah 1 M, jauh. Di bawah 1 M jauh, yang murah. Nah, terus apalagi ya? Kan sempat bikin tuh yang 5 mau ditayangin tuh. Iya, sedang di-develop. Sama masih di bawah. Di bawah 1 M semua. 1 M semua masing-masing. Dan itu udah alhamdulillah udah jadi trailer pilot episode lagi, berarti yang kualitasnya gitu. Oke. Kalau 6 M dengan biaya segitu, referensinya kayak seperti apa? Yang lebih mirip, mendekati kayak apa gitu misalnya? Contoh yang ada saat ini ya harusnya bagus ya. Ibaratnya kalau 6M tuh gini deh, kita dikasih 6M, saya dikasih 6M nih suruh berkarya nih, ya kan? Saya bikin film Trung Tung gitu loh, dengan kualitas minimal kayak Trung Tung tapi film gitu. Jadi movie sekalian Trung Tung gitu loh. Udah sebagus episode special episode-nya Trung Tung gitu, ataupun bisa aja lebarnya Trung Tung. Betul. Udah kayak film Cars guys. Iya. Nah gitu. Ya itu masih perbandingan ya. Bukan kita berarti ini sama karya orang, enggak. Tapi kita lihat bahwa kalau budgetnya segitu jadi pertanyaan. Betul. Gitu Banget. Udah gitu katanya, faktanya beli lagi asetnya. Nah, itu dia. ini yang unik ya. Satu dikerjain 2 bulan. Betul. Kalau kita ngeliat kualitasnya begitu, 2 bulan ya oke lah bisa dikerjain 2 bulan. Betul. Tapi 2 bulan bisa masuk bioskop itu jadi pertanyaan. Nah itu. Karena kebanyakan film ngantrinya berapa lama? Tahunan. Nusa berapa ngantrinya? Lama kita. Itu pas pandemi, cuman ada kurasinya itu loh. Ya kan harus bagus, harus sesuai standar lah bioskop gitu. Ya kan. Terus bioskop kok bisa lolos itu 21? Kita perlu nanya juga sama 21 nih. Ya, bisa lolos itu. Belum tayang kan ya? Belum, tanggal 14 besok. Oke. Ya. Terus apa tadi kita bilang tadi? Bayar beli aset. Nah, itu dia, guys. 6M tapi beli aset gitu. Ternyata karakternya mirip dengan karakter-karakter yang ada di platform Industri namanya. Ya, platform Industri itu. Orang Pakistan ya? Orang India? Yang desainnya tuh orang Pakistan kalau nggak salah. Gitu. Tuh. Dan saya pikir cuma 1-2 yang agak mirip aja ya. Pasti lihat semuanya ada. Ini mindahin doang atau gimana? Apa namanya? Ibaratnya kalau agar-agar ini cetakannya udah ada guys. Lu tinggal naruh agar-agarnya, lu jadiin tinggal warnanya terserah lu. Betul. Nah itu kayak gitu. Nah ternyata saya dengar wawancaranya bahwa ini hal yang lumrah emang. Enggak, kata siapa? Makanya justru di situ kan video saya bilang, Anda dapat informasi itu seperti itu dari siapa sih? Apakah orangnya kredibel? Apakah orang yang pernah kerja di industri ini? Karena kalau emang pernah kerja di industri ini, nggak akan menyampaikan hal itu karena itu nggak valid, salah. Mending kita cari informasi yang tepat aja deh. Ada satu hal nih, kalau dia bilang karyanya dia, bilang beli stok aja udah malu. Betul. Berarti nggak original dari dia kan? Betul. Kalau punya dia kan dia bikin sendiri from scratch gitu. Betul. Ini boleh ngambil stok. Oh ada yang mirip ya? Enggak cuma mirip doang. Miripnya bukan cuma satu, banyak. Ini pertanyaan, kok bisa sama ide kepala lu gitu kan? Satu itu. 2 dibilang, oh itu biasa kok ngambil stok. Hal seperti itu katanya. Betul. Film Hollywood pun seperti begitu ngelakuinnya. Betul. Gas kita tanya sama pelaku animator Indonesia yang ngerjain film Avatar, Avengers, Marvel segala macam. Yang sekarang ada di New Zealand studionya ya? Betul, di New Zealand studionya. Mbak Syasya, kita akan tanya. Ayo kita sambungin. Baiklah, untuk mengkonfirmasi pernyataan dari si bapak tadi bahwa semua film Hollywood itu yang animasi itu punya stok digital, stok digital, tinggal ngambil gitu, kemudian baru dipublish gitu. Itu benar apa enggak? Nah ternyata ini Mas Adit akan ngobrol dengan salah seorang animator Indonesia. Beliau ini perusahaannya mungkin teman-teman udah film Marvel, filmnya Avatar, film Black Panther yang lagi dikerjain sekarang gitu. Dan
ini kantornya ini miliknya Peter Jackson ya. Betul. Nah, Masya Allah, ini udah langsung top notch ya, kita ajakin ngobrol. Dan beliau orang Indonesia. Sekarang lagi dikerjain apa? Avatar. Avatar. Yang terakhir. Betul. Jadi nggak kaleng-kaleng guys. Nggak Kita akan kaleng-kaleng. ngobrol. Dan beliau saya dengar dari Mas Adit adalah juga cucu Bapak Habibie. Masya Allah. Mengharumkan nama Indonesia. Silakan Mas Adit. Oke, ini aku langsung aja berarti ya. Bismillah. Assalamualaikum Sasha. Waalaikumsalam Mas. Sasha, ini di sini ada Mas Ari nih. Nanti mudah-mudahan one day aku tadi mau sama Mas Ari sih. Kamu harus duduk di sini sih ngobrol sama Mas Ari. Bener. Salam kenal Mas Sasha. Tuh, salam kenal Mas Sasha. Anyways, Sasha, ini ya yang memang lagi rame ya. Unfortunately ramenya karena sesuatu yang kurang sesuai sebenarnya. But anyways, kemarin kan aku posting tuh ada video di terjadi wawancara dan awalnya sih niatnya pengen diem aja ya. Cuman ini ada statement yang sangat-sangat menurut aku ini udah fatal nih tentang isu bahkan layar lebar sekelas Hollywood aja itu beli digital asset dan itu adalah proses yang sangat normal dan legal dan itu menjadi sebuah apa ya the original daily life aja dari sebuah production set di Hollywood. Nah kebetulan kamu lagi ngerjain film yang sangat besar. Kita semua lagi mau denger nih langsung nih dari orang yang kredibel. Apakah itu benar atau salah atau gimana? Atau beli stoknya di mana? Ataupun kalau ada beli stoknya di mana? Silakan Sasha. Kalau kita di sini waktu ngerjain film yang bertaraf Hollywood ya, itu aset yang kita kerjain dari semua yang kalian lihat yang semua orang lihat di pixelnya di bioskop dan lain-lain. Setiap pixelnya itu harus dikerjain from scratch. Jadi nggak boleh ngambil aset dari walaupun bayar dan dibilang oke, silahkan gitu, itu tidak boleh dipakai kalau di film-film besar seperti Hollywood. Mereka itu hanya pakai kerjaan yang kita kerjain sendiri, kita build sendiri, kita model sendiri, bahkan desain sendiri dari sekecil apa sampai sebesar apa. Jadi terutama karakter itu udah pasti semuanya harus from scratch. Even kalau karakternya sama dari studio A dan B, kita harus ngerjain versi kita sendiri, tapi harus terlihat identikal seperti yang dikerjain studio B gitu. Seperti itu. Ada lagi kayak aset-aset kecil, sekecil jarum pentul pun harus digambar lalu dimodel satu persatu. Nggak boleh ngambil aset ataupun ngambil dari internet gitu intinya. Kalau internet sendiri untuk reference aja kita tuh nggak bisa langsung nyari dari komputer kantor. Jadi ada cara tersendiri, kita harus research misalkan di situ dan kita pengen pakai salah satu reference, itu harus minta izin company untuk pakai reference sedetail itu. Dijaganya dari internet kalau untuk produksi Hollywood. Langsung ya. Jadi orang yang ngerjain film Hollywood nih. Nah kalau Mas Sasha sendiri boleh tanya, udah lihat belum trailernya itu? Udah. Terus gimana? Bisa nggak tuh masuk ke Hollywood kayak gitu? Kayaknya jauh ya. Untuk masuk jadi showreel aja kayaknya itu belum boleh, belum bisa. Untuk showreel pun itu jauh dari taraf untuk yang pekerjanya. Gitu sih. Nah, jadi kalau ngelamar di Weta dengan showreel itu pun belum tentu diterima. Enggak. Tarafnya tinggi banget. Aku aja untuk masuk ke Weta aja butuh perjuangan bertahun-tahun. Ada kali ya 10 tahun. Mas Adit tahu tuh ceritanya. Tahu banget. 10 tahun beda 10 tahun untuk masuk Weta. Nah sekarang begini, ini kan Mbak Sasha ini kan juga orang Indonesia dan tahu keadaan yang ada di Indonesia nih. Dengan dari sisi ya mungkin kita lihat trailernya itu dan bisa tayang di bioskop nasional Indonesia gitu. Apakah mungkin dari sistem kurasi atau quality controlnya Indonesia ini memang sepadan untuk quality itu dinikmati? Sedangkan kan karya banyak nih ya yang bagus-bagus itu ya. Bahwa ini udah pantas ini nongol di bioskop nasional Indonesia. Berarti menurut Mbak Sasha gimana nih? Apa yang mesti dikoreksi? Koreksinya udah dari mindset awalnya kali ya. Aku juga dengar salah satu interview dibilang ini kan untuk anak-anak.
untuk anak-anak itu bukan berarti kualitasnya diturunin. Anak-anak malah harus ngelihat kualitas yang tertinggi biar mereka bisa menjunjung tinggi kualitas mereka waktu mereka sudah besar nanti. Nah itu yang menurut aku untuk kualitas yang waktu aku agak kaget waktu dibilang ini kan untuk anak-anak. Karena anak-anakku juga aku hanya memperlihatkan sesuatu yang berkualitas karena itu membantu mereka untuk belajar bukan merendahkan ekspektasi mereka seperti itu. Kalau itu yang menurut aku waktu aku melihat trailernya. Masya Allah. Aman kalau gitu. Terima kasih Mbak Sasha ya. Kita tunggu untuk datang ke Indonesia nih. Siap Sasha, pokoknya aku udah bilang Mas Ari, once you come over here, kamu wajib kesini ya. Yeah, I'll be there in a month and a half. Oh, sebulan lagi, sebulan lagi. Insya Allah. Siap kalau gitu. Terima kasih Mbak Sasha. Sasha, thank you so much ya. Kita lanjut dulu di sini ya. Thank you so much. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Hollywood juga beli stok ya. Ya beli stok kopi kali gitu kan, bukan digital aset kopi yang beli stok ya gitu. Ya masalahnya sekarang ini hal-hal tersebut ya akan jadi lumrah kalau sesuai dengan kewajaran. Betul. Tapi kalau ternyata sudah mengedukasi di sisi yang kurang tepat, kayaknya kita juga harus bicara ya. Harus. Makanya ini justru jangan sampai, betul tadi kata Mas Ari bilang, jangan sampai ini praktek ini yaitu menjadi hal yang lumrah. Normalisasi berarti kan ya buat mereka yang ngomong kayak gini kan ya udah gitu aja dan akhirnya diikutin oleh 10 ratusan orang. Ya gimana, makin hancur dong kita. Dari mana sisi kreativitas kita lagi? Originalitas dalam berkarya, karya anak bangsa mana lagi hilang dong kalau gini, udah beli gitu kan. Gitu ya, ini makanya harus ada yang sounding. Makanya alhamdulillah diundang ke sini, wah ini harus ngobrol nih. Jadi kalau misalnya ini jadiin standar baru atau normalisasi bahwa dengan kualitas segini bisa kok tayang di bioskop Indonesia, orang luar ngeliatnya juga kayak Indonesia segini ya, berarti emang level ini standarnya, dan dengan kualitas segini seharga 6 miliar loh gitu. Betul, bayangin. Jadi ibaratnya kalau misalnya Mas Adi ngerjain kayak begini di bawah 1M, kita bisa ngopi 5M. Betul. Ya Allah. Makanya jujur kalau kita ngomongin budget, kita pakai analogi ke dasar aja ketika terbukti mereka beli aset. Saya udah bilang sebelumnya, kalaupun dia beli semua aset itu paling seboros-borosnya, ini udah boros mubazir kategorinya. Itu paling habis 50 juta mentok. Berarti kan 50 juta. Iya, berarti sisa rupiah. Iya, sisanya kemana dong? Kalau emang budgetnya segitu. Itu udah boros ya, dalam kategori boros banget ya. Walaupun mereka hemat paling habis 5 juta. Kalau beli aset berapa emang? Satunya kayak karakter kan kalau nggak salah $43, berarti kan 700.000 kurang lebih. Satu karakter? Iya. Tapi katanya si yang punya karakter bilang nggak dibayar. Nah itu makanya kita kan nggak tahu nih. Berarti mereka ngambil asetnya dari mana dong? Nge-hack ataupun nge-download dari torrent kali. Makanya gini guys, ini kan belum pasti ya ibaratnya. Kalau itu ngambilnya tanpa ngambilnya tanpa izin. Maka ini akan jadi ya kan Indonesia lagi rame nih masalah copyright. Betul. Ya kan? Betul sekali. Walaupun asetnya mungkin belum proper untuk layar lebar, tapi tetap aja nih karya orang. Betul. Kalau ngambilnya tanpa izin copy paste atau segala macam, tidak bayar royalti, nggak bayar royalti, dan bioskop sebesar nasional ini menayangkan, membolehkan kurasi tersebut tanpa izin kemudian ditayangkan nasional, akan jadi permasalahan besar. Makanya kita akan lihat ya, semoga ya bayar ya, semoga bayar ya royaltinya ya, gitu ya. Cuma lagi rame di netizen memang pengakuannya nggak terima speser pun kan. Betul, nggak terima speser pun, betul. Itu lagi rame kok, ada kok postingannya. Dia bilang saya tidak menerima sedikit pun apapun dari hasil yang mereka pakai gitu. Si kreator ini? Iya. Tapi dia ngerasa nggak itu mirip punya dia? Ya ngerasa loh, dibikin orang bener-bener susah. Mas Ari ini plek ketiplek bener kan, ini berat satu cetakan. Pasti menjadi susah untuk kita bener-bener 100% orang ngedesain mah kayak nggak mungkin. Maksudnya orang ngedesain from scratch itu ada kemiripan mungkin iya. Iya, gitu ya. Cuman kalau plek ketiplek ini mah 99% KW super kalaupun ini. Oh iya. Gitu. Iya. Karena tapi mungkin dia juga ketika di plek ketiplekin hasilnya nggak sebagus bayangan gua ya gitu. Dia berharap lebih kan? Kok lebih jauh? Bangga gitu. Kok lebih jauh? Makanya. Dan uniknya nih Mas, kemarin kita lihat ada yang bikin versi AI. Betul. Bagus lagi. Lebih bagus. Berapa kira-kira biayanya?
AI, ya kita lihat kalau AI kan basisnya kan kredit ya, dia kan pakai kredit ya. Paling, sebentar ya, paling 1 juta maksimal itu juga. 1 juta. Iya, untuk bikin 5 miliar. 5 miliarnya kemana? Ngopi. Nyewa kantor, bikin studio. Aduh ampun. Segituan. Aduh. Kan paling satu kredit 40-70 kredit berapa lah ya. Anggaplah itu tadi 1 juta 2 juta lah maksimal untuk bikin apa yang plek-plek apa yang dibikin AI tadi ya. Dikerjakan 9 Juni dari awal 9 Juni tuh. 25 Juni kok nggak salah. 9 sorry, mungkin 9 Juni. Pokoknya bulan Juni ya. Bulan pokoknya. Juni ya. Dan tayang Agustus. 2 Industri sinema Indonesia itu sih flash banget. Untuk syuting aja itu cepat. Untuk syuting aja cepat loh itu. Untuk syuting ya, untuk yang syuting. Betul. Itu cepat banget lagi. Maksudnya dari cost produksi sampai jadi barangnya aja itu butuh month kan? Betul. Itu kemudian dari jadi barang kemudian ditaruh di 21 itu PR lain. Betul. Mas Adi udah ngalamin pasti kan. Lama kan ada kurasinya, ada berbulan-bulan kan. Parkir dulu kita. Asli jalan tol ya. Ini jalan tol asli. Ini kalau buat ada pribadi bilang ini proyek siluman nih. Soalnya aneh semua ya kan, bilang ya udahlah beli aset, budgetnya sekian, terus cepet banget gitu. Maksud saya di sini Mas Ari, kan Jumbo dikerjakan selama 5 tahun. Memang film animasi itu emang segitu lamanya ya. Dan jangan sampai ini dinarasikan dikerjakan cepet gitu loh. Akhirnya ya cuma 2 bulan kok hasilnya segini. Ya syukur-syukur bagus hasilnya gitu kan. Cuman kan udahlah enggak dan cepet dan menjadi keramaian ini ya, it's just not good marketing, not good publication buat industri kita lah gitu. Kayak ngejar sebelum 17-an. Ya betul. bener. Harus tayang di tanggal 14. Nah, temanya kan mengenai bendera merah putih, gitu kan. Kayak Nah ini unik juga, film nasional. Tadi judulnya bahasa Inggris. Iya. Merah putih, one for all. Kenapa harus one for all kira-kira? Kalau kita asumsikan kan filmnya tentang bendera nih, terus yang lagi ramai tentang isu bendera yang judul depannya One juga nih. Oh ya ampun. Lagi pula itu animasi ya. Lagi itu animasi. Anime lagi. Oh gitu. Dan ketemu linknya di situ. Ya. Jadi bendera lagi rame isunya, yang bendera lawannya adalah depannya judulnya One. Aduh. Dilawan sama dia daripada One, jadi One for all gitu. Aduh, mesti jadi ahli forensiknya masuk dia. Kita beranalogi aja. Benar ya, bisa jadi itu animasi depannya One. Ngomongin bendera ya. Kan misteri hilangnya bendera katanya mereka. Misteri hilangnya bendera. Aduh ya. Padahal mah bendera mah kalau hilang mah beli aja di sebelah aja. Benar. Kenapa jadi cerita? Ini apa masuk ke dalam segitu ketakutannya dengan bendera itu? Orangnya ada ya? Bisa jadi. Segitunya. Aduh, bendera lucu-lucuan gitu ternyata jadi cuannya orang. Bendera lucu-lucuan jadi cuan gitu. Aduh. Betul. Menarik ya. Oh, itulah dia guys. Maksudnya perlu emang kita telaah itu lebih dalam ya. Walaupun bagaimana juga harus kualitas. Indonesia ini harus punya pride, punya marwah gitu kan. Betul. Segala karyanya. Ini kan seperti gini loh. Circle animator tuh punya circle. Betul. Studio di mana aja Mas Adit pasti tahu ya kan? Alhamdulillah. Kenal pasti lah Indonesia nih. Yang nongol berapa sih cuma kan gitu kan? Iya betul. Pelakunya dia aja gitu. Dan kantor-kantornya dipecah anak buah Mas Adit. Iya betul, alhamdulillah. Betul. Guys, ini Mas Adit ini kayak orang awal yang menjadi animasi di Indonesia. Jadi studio-studionya ini pecahannya Mas Adit, bikin studio. Tumbuh juga gitu, sama saling tumbuh ya gitu. Alhamdulillah, suksesor lah gitu ibaratnya. Jadi kalau ini ngerjain lo bukan pasti tahu dia kan. Betul. Ini ngerjain lo ya. Oh, ini ngerjain si Anu, ini dia tahu gitu. Nah, creator dari produk ini ada nggak di circle itu? Nggak ada, alhamdulillahnya. Satu, alhamdulillah nggak ada. Karena kalau ada udah pasti gue tegur, gue pecut lah. Nggak ada, alhamdulillah. Justru kita bertanya-tanya sampai ibaratnya grup kita di dunia industri animasi ini adalah yang namanya grup. Kita nanya siapa yang ngerjain, kita juga bahkan bingung dari mana siapa gitu. Kita bingung. Jadi mau proyeksi siluman ini benar-benar kita nggak tahu. Tiba-tiba nongol dan masuk bioskop itu lebih aneh lagi. Sedangkan rekan-rekan studio
studio yang X daripada grup aku ini, mereka lagi ngerjain film-film yang bagus-bagus, tapi ya punya kesulitan akses ke sana. Jadi kan ini kan aneh gitu kan. Iya. Karya yang bagus masuk 21 susah. Susah. Yang begini Gitu. masuk. Ini masuk ya. Gitu. Soalnya ini komunitas animasi ini guys. Jadi ibaratnya gini. Ini kan layar lebar. Dulu kita nih pernah dapat kerjaan butuh cepat segala macam dari satu klien, tapi ngerjainnya nggak harus cepat gitu karena butuh ada waktu dan waktu. Akhirnya kita bikin versi 2D-nya. Ternyata pas kita tayangkan di post di YouTube itu sebenarnya kualitinya kurang waktu itu kan. Pernah kita ngerasain itu dan itu dapat teguran dari apa namanya komunitas itu. Oh kok gini. Karena mereka saling sayang gitu, saling ngasih tahu kualitas. Betul. Itu yang tayangnya cuma di apa namanya YouTube lah ya, YouTube ya. Itu begitu. Ini masuk 21. Ini circle animasi ini kayak dilangkain banget. Bener. Percuma lo bikin bagus. komunitas lo Iya. bagus-bagus nih gua lewat deh gitu. Bener banget. Aduh. Dan uniknya itu katanya pakai AI itu untuk soundtracknya apa gimana apa audionya. Nah, benar? biasa kan netizen kan melakukan detective worknya tuh. Kalau saya pribadi kan baca dan narasi, kalau nggak salah narasi trailernya, musiknya tuh semua full AI gitu. Jadi Full AI. yes, gitu. Nah, cara penggunaan AI sendiri nih gimana sih sebenarnya Mas Adit? Yang bijaknya seperti apa? Oke nih. Isu ini kita jadikan satu pembelajaran. Betul, yang paling utama menurut saya sih 21. Betul, setuju. Nah, Sangat setuju. iya kalau misalnya kualitas yang semua bisa nyoba lah, Betul, ya kan? betul. Semua bisa nyoba untuk ke 21. Mau dia cuma gambar pensil aja boleh lah nyoba kita. Maksudnya ya udah karyanya begitu betul. gitu. Nah, saya ada gambar nih pakai pensil harganya 20 miliar misalnya gitu. Ya udahlah bebas lah. Betul. Masalahnya 21 kualitinya di mana kan gitu. Yes. Nah, ada nggak mungkin apa namanya sedikit masukan buat 21 bagi Mas Adit? Ya, harapannya sih ya kembali lagi berdasarkan pengalaman waktu di Nusa dan alhamdulillah kemarin successor berikutnya adalah Jumbo, ya itu kan pasti kan ada level of quality QC lah, quality controlnya lah, ada kurasinya lah. Kita udah punya standar nih dan alhamdulillah sudah terbukti lagi standarnya itu adalah Jumbo meraih 10 juta penonton. Ya kalau bisa ya dikurasi dalam kualitas yang come on. Ini udah 2025, pasti tahu lah kualitas yang layak kayak gimana, yang nggak layak kayak gimana. Dan terlepas dari isu ada ordal apa segala macam, ya punya prinsip quality itu number one gitu kan, punya checklist lah gitu kan, divalidasi apakah emang karya ini original kan pasti ada dong ya kan, ya hak ciptanya, hakinya semua tuh register. Kita aja Nusa ke register semua hakinya, logo, bentuk orangnya, Mas Ari tahu lah kan, haki kan cukup harus kita perjuangkan gitu loh. Nah itu harus ada due diligence-nya dulu lah, checklist-nya dulu lah untuk 21 itu sendiri. Dan harapannya buat 21 nih yang rekan-rekan yang punya film line animasi yang jauh lebih bagus dari gini, ya itulah yang dilihat gitu kan, itu yang dipermudah gitu. Jangan yang mohon maaf yang kualitasnya segini malah dipermudah, kan kita aneh jadinya gitu kan, kenapa yang ini dipermudah gitu loh, gitu sih. Nah jadi ada juga kalau menurut Mas Adit gimana? Ini kan ada tanggapan dari warganet yang bilang ya secara satir ya ngomongnya bahwa tugas sekolah dibayar miliaran. Iya. Kayak gitu ya. Jadi maksudnya narasinya jadi seperti itu. Betul. Bagaimana? Menurut Mas Adit untuk yang di luaran sana gitu ya, ibaratnya sekarang kan punya, kita nggak pernah ngobrol sama warganet tapi punya pendapat yang sama bisa seperti itu. Betul. Nah, bagaimana mengedukasi warga Indonesia untuk kemudian memilah tayangan? Ya kembali lagi kalau ya alhamdulillah punya anak ya, tadi buat warga masyarakat Indonesia umumnya, pilihlah tontonan yang berkualitas dari sisi cerita, dari sisi ya secara visual memanjakan matanya pun juga kasih arahan mana yang bagus mana yang enggak. Dan saat ini sih dari trailer yang ada aja bisa aku katakan ya ini kurang lah ya. Jadi tolong masyarakat juga, alhamdulillah sih masyarakat sudah menjaga, turut bantu menjaga ya, dijaga, dilindungi, diramaikan dengan mempertanyakan banyak hal, menemukan fakta-fakta juga. Ya saran aku sih ya kalau mau berkarya terus semangat berkarya. Justru ini waktunya kita berkarya. Dari sebuah kesuksesan Jumbo, gue pernah bilang juga Mas Ari gini, dari sebuah kesuksesan Jumbo tuh kita harus bertanggung jawab. Ya dong, bertanggung jawab tuh apa sih? Ya kita harus jaga juga dong karya berikutnya. Ya ini barometernya. Kalau bisa minimal segini,
sebaiknya lebih gitu kan. Iya. Dan jangan sampai udah sukses terus akhirnya kita asal-asalan. Iya. Yang penting tayang. Nah ini kan kejadian. Ini kan project asal tayang, ya kan, yang penting tayang, sorry. Ini project yang penting tayang gitu loh. Tidak ada memvalidasi diri, ini layak nggak sih tayang? Lihat lo sukses sebelumnya adalah Jumbo dengan kualitas segitu. Dengan seperti ini apakah ini layak tayang? Ya harusnya kalau emang peduli terhadap pertumbuhan industri animasi ini, harusnya bilang ini nggak layak gitu loh. Buat pitching ide boleh pakai contoh kayak pitching ide nih. Saya punya ide nih, film tentang merah putih. Buat pitching itu visualnya kayak gitu nggak masalah. Namanya juga pitching ya kan. Cuman untuk jadi hasil lahir, wah ini udah masuknya haram. Iya. Tapi pitching juga belum tentu keterima. Itu pitching belum tentu terima gitu loh. Jadi ya buat kalian kreator yang lagi sedang berkarya, bertanggung jawab lah, yuk jaga yuk kualitas kita, yuk jaga ya penonton kita pantas lo mendapatkan yang terbaik dari kita nih kreator nih kan. Jadi ya mudah-mudahan dari ini kita semua bisa belajar lah, insya Allah biar lebih baik lagi berkarya. Nggak ada lagi nih ngeluarin tayangan ataupun kualitas seperti ini. Nah. Dan kalau di zaman AI kayak gini lagi, misalnya pitching kayak gini, ditambah dibandingkan yang pitching pakai AI, pasti bagusan AI kegulung jadi ya. Kegulung dong, AI mudah. Terbukti ada yang bikin kemarin kan trailernya pakai versi AI, bagus banget lagi. Nah gitu itu dia. Kan? Ayo, gimana? Dan Mas Anung bilang katanya kalau ngejar kualitas yang bagus, 6 miliar itu baru dapat storyboard loh di Hollywood gitu ya. Betul banget, betul banget. Nah itulah kita kejar yang langsung aja lah, yang tinggi-tinggi. Kan kita udah ngobrol sama Syasya nih. Nah, jadi teman-teman para animator ini pintunya ada loh. Orang Indonesia ada yang sukses bikin animasi di Hollywood gitu. Bahwa kemampuan orang Indonesia ini sebenarnya ada. Wah sangat ada, berkualitas kita. Dan banyak kan klien kan Mas Adit dari luar. Dari luar dulu, iya, luar semua. Jadi ibaratnya orang luar aja menghargai loh. Iya betul, menghargai dan mengaku kita mampu. Gitu. Bagaimana animator di Indonesia kalau menurut Mas Adit sekarang secara kualitas? Udah jauh, ya Jumbo sebagai veteran lah. Ya ibaratnya yang aku tahu saat ini ya talent pool resourcesnya dengan Jumbo tuh udah menandakan bahwa kita memang sudah layak dan sudah mampu. Mudah-mudahan muncul banyak kesempatan aja lagi seperti Jumbo gitu loh. Iya, jangan sampai gara-gara ini jadi hancur. Nah makanya mencoreng ya. Coreng gitu ya. Ada juga gitu. Yang di Austria, teman saya ada juga di Austria, ada animator juga. Itu juga yang di Hollywood waktu itu yang ikutan di Hollywood di Amerika. Ada juga, saya baru dengar malah yang bahasa Asia ini gitu. Jadi sebenarnya orang Indonesia tuh banyak guys. Kalau mau ditarikin mungkin kita juga bisa bangga kali karya-karyanya yang kalian tonton sehari-hari di bioskop gitu. Betul. Nah sekarang kita bergerak sedikit dari isu itu, kita ngomongin AI yuk. AI. Nah gimana Mas para animator melihat enhance-nya AI sekarang? Pertanyaan yang bagus. Aku bisa lihatnya ini dari dua perspektif nih. Ada yang pro, tentunya ada yang kontra. Pro dalam arti ya ibaratnya mereka mendukung pertumbuhan AI, kontra juga ada yang kayak enggak lah, gua nggak perlu AI, kita harus berkarya traditionally lah, bahasa gitu, tradisional gitu. Nah kalau aku pribadi aku berada di pro, gitu, karena ya aku dalam keseharian aku aja apapun udah pasti bertanya kepada ChatGPT. Iya, termudahnya itu ya. Termudahnya itu. Google versi baru ya. Google versi baru sekarang. Jadi kayak ya enak aja membantu keseharian kan. Dia bisa nyimpulin, dia bisa ngerangkum, dia bisa ngasih ide. Itu udah sangat gue pakai Mas Ari dalam jadi asisten kita ya. Asisten kita. Nah, akhirnya dari awal ChatGPT mulai nih ke karya nih, ibaratnya kan gue ada ide nih gitu kan. Kalau pakai sistem ataupun cara yang lama kan harus melalui beberapa departemen lah. Gue pengen ada ide bikin ini gitu kan, bikin sebuah gedung tua tapi di tahun 3000 gitu loh. Wah itu pasti butuh waktu seminggu 2 minggu. Nah sekarang dengan AI, dengan banyaknya tools ini, itu terjadi dalam hitungan detik malah gitu kan. Jadi ya untuk mencapai sebuah ide yang visualnya bisa dijadikan sebagai bahan referensi awal, ya lebih cepat ya? Why not? Banget gitu loh. Nah, itu dulu waktu pakai image doang, sebatas gambar doang, dan sekarang malah jadi gambar bergerak, malah jadi animasi malah. Dan terbukti dari trailer yang One for All itu aja dibikin versi AI-nya dan itu bagus, udah sekelas Pixar malah gitu kan. Dan dikerjakan dalam hanya 2 jam. 2 jam. Bayangin. Lawan 2 bulan loh itu. Lawan 2 bulan. Berarti
1 juta lawan 6 miliar. Gitu kan. Jadi ya kembali lagi ke tadi akan ada orang yang pro dan kontra. Kontra aku bisa menghargai kenapa mereka mungkin tidak anti AI lah bahasanya mungkin ya. Kalau aku yang pro karena itu sangat mempermudah lah ibaratnya untuk aku mencapai proses-proses berikutnya lebih cepat gitu. Memang dalam perkembangan teknologi pro kontra ini pasti akan ini ya apa namanya terjadi ya. Zaman dulu namanya gen milenial kan zaman dulu beda-beda gitu. Ada yang waktu zaman sekolah dulu ujian tulisan gitu nggak boleh pakai kalkulator. Betul. Gitu. Akhirnya berapa lama boleh pakai kalkulator? Soalnya yang susah tapi nggak boleh pakai komputer. Gitu kan. Ada gue nggak mau, gue pakai komputer dimudahin banget sih pakai komputer. Nah pakai komputer. Akhirnya bisa pakai komputer gitu kan, tapi nggak boleh nanya Google gitu. Terus. Nah, sekarang udah, maksudnya mau nggak mau ya harus ini sebuah teknologi yang memudahkan sih sebenarnya. Betul. Tapi waktu itu saya pernah juga lihat bagaimana Mas Adit sempat kontra dengan salah satu institusi pemerintah yang pakai AI waktu itu. Betul. Di sini kita harus perlu garis bawahin. Again, ketika itu menjadi visual akhir dan di sini kan yang membuat itu menjadi kontra adalah kita lihat videonya deh, masih ada cacat-cacatnya lah. Namanya AI kan ada cacatnya, tangan yang tiba-tiba jadi 6, terus mukanya jadi berubah-berubah dan di garis bawahin itu adalah ini adalah proses kreatif gitu dan itu jadi hasil akhir. Oke. Tapi ya difilter lagi, dibikin lebih bagus lagi gitu loh. Gimana caranya supaya bener-bener hasil akhirnya tuh bener-bener yang wow gitu kan. Aku mas seniman gitu kali ya. Orang mau melakukan banyak cara, it's fine. Karena kembali lagi ya aku pro terhadap AI. Malah aku lagi riset gitu kan gimana caranya ya animation tuh prosesnya bisa menggunakan AI. Gak bisa dipungkirin, gak bisa dilawan. Itu bakal terjadi. Tinggal nunggu waktunya aja. Karena ada nih dapat konfirmasi dari salah satu petinggi media besar, dia sendiri yang konfirm ke saya bahwa kedepannya udah bakal full AI. Jadi kan mau gimana dong gitu kan? Ini orang stakeholder di industri media. Jadi udah gitu bocorannya kan? udah langsung A1 nih. A1 ini. Jadi ya dengan kayak gitu kan ya udah berarti ya kembali lagi mau menyesuaikan atau tidak. Kalau saya pribadi pasti akan menyesuaikan. Ya jadi memang kalau kita lihat ya ini kan animator nih seniman ya. Betul. Biasanya dulu nge-build satu karakter yang kemudian mau dilihat hasilnya seperti apa, itu butuh satu karakter tuh butuh berapa lama untuk ngebuat itu? 6 bulan 7 bulan. 6 bulan kan? Nah, ini kan cuma in minutes kan? Mau minutes. Butuh mukanya begini segala macam, tinggal masukin prompt gitu kan? Betul. Kemudian dapat opsi ambil yang mana gitu. Betul. Terus digerakin. Yes. Dulu 6 bulan. Mukanya Nusa aja tuh 3 bulan lebih. Astagfirullahaladzim. Iya. Gitu. Tapi di era belum ada AI, mukanya Nusa udah kayak Disney begitu ya. Alhamdulillah. Itu udah Masya Allah luar biasa tuh. Itu 6 bulan. Bayangin 6 bulan. Disney dulu ngegalinya berapa lama tuh untuk satu karakter. Satu produksi aja Disney dengan ribuan orang aja tuh 6 tahun satu produksi film ya. Kayak Frozen tuh 5-6 tahun. Orangnya 3 ribuan lebih, ya kan? Bayangin. Studio yang ngerjain berapa tuh? Kalau DC satu doang. Satu Disney ya. Tapi kalau Avengers segala macam tuh kan katanya banyak. Patungan ya. Patungan tuh belasan ribu orang. Maksudnya berapa studio gitu kan? Wah, bisa 7, 8, 10-an lebih. Tuh guys. Jadi memang nggak mudah sih ibaratnya untuk membuat ini. Nah, ini kan kalau kita lihat semua yang 6 bulan atau 6 tahun, dulu 6 tahun, 6 bulan, sekarang in minutes. Betul. Jadi, berarti kan menghemat kinerja sebenarnya. Betul. Banyak yang bilang kemudian semua orang bisa bikin animasi, ada yang bilang begitu juga dengan modal prompt juga gitu kan. Nah, berarti sebentar, sebelum masuk ke situ, pekerjaan animator terancam nggak dengan AI? Dibilang terancam tergantung, tapi mungkin kayak gini ya. Pernah saya bilang juga sebelumnya kok Mas Hari, orang yang tidak bisa menggunakan AI ataupun tidak bisa beradaptasi dengan AI, ya peluang pekerjaan akan mengecil karena pasti perusahaan akan mencari orang yang mampu mengerjakan AI. Itu aja deh sebagai add-on value-nya, ya nggak sih? Ya terancam yes and no. Iya atau nggak, tergantung daripada industrinya juga seperti apa. Kalau di luar yang aku tahu banyak banget studio-studio juga lagi sedang shifting. Banyak yang proyeknya ditarik lagi di riset dulu untuk menggunakan AI. Jadi ya terancam. Tergantung orangnya. Oke. Kalau saya bisa di sini bilang sarankan belajar aja ya. Nothing to lose. Berarti ada quote yang bilang apa namanya, either adapt or you die.
Benar. Betul. Walaupun nggak mau beradaptasi atau enggak, lu mati-mati juga sih ya emang. Iya. Betul. Ya, emang Ajal ya. milik Allah ya. Milik Allah. Maksudnya secara karir Gitu. kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan. Benar juga ya. Betul. Kayak orang-orang yang main tenis kan lagi pedal. Iya. Gengsi dia nggak mau main pedal. Padahal kalau yang main pedal bekas petenis jago banget. Akhirnya gue juga ikutan main pedal karena dulu Akhirnya main dulu main tenis soalnya. main tenis ya? Akhirnya main pedal sekarang Aduh. ketagihan. Makanya. Ya kalau sekarang guys, ibaratnya gini. Jadi kalau pandangan Mas Adit, kalau animator yang belajar AI jadi animator berbahaya dong. Iya, banget. Wow. Kita kan jadi tahu kan kebutuhannya seperti apa, dan ternyata bisa kita hasilkan dalam hitungan yang sangat cepat gitu. Justru fundamental AI artist dengan fundamental animator itu ibaratnya Goku ketemu Vegeta. Wih. Waduh. Jadi kita punya knowledge yang punya basis, punya apa ya, fundamental yang kuat. Kita udah ngerti kok prinsip animasi seperti apa, gerakan itu seperti apa. Jadi udah harus kuat banget. Justru itu kekuatannya harusnya. Gitu. Dan kadang-kadang si apa namanya AI itu suka ngasih referensi ya. Betul. Gerakan contoh kayak gini, apalagi sekarang ada beberapa tools yang dia punya library gerakan. Sekarang kita tinggal taruh ini, tolong pakai ini dong. Kan Masya Allah ya. Iya kan, digabung sama dia punya gerakan. Dia. Terus sekarang aku lagi riset, justru kita bikin library gerakan kita sendiri, kita apply ke situ. Tolong bikinin library gerakan, dibikin jadi punya gerakan sendiri. Tas betul. Yang orang lain nggak bikin kan, karena bukan animator kan. Nah, dan ketika ada butuh ini gambar ini tinggal dimasukin. Nah itulah keuntungannya kalau ekspertis di bidang ya. Betul. Benar juga ya. Jadi kayak misalnya kalian punya keahlian apa gitu, misalnya kayak contoh, saya dapat info banyak musisi yang cari referensi nada lagu di aplikasi AI. Betul. Buatkan lagu sedih mengenai ini dengan single piano. Ayo. Ini ada nada bagus ya, diambil buat versi dia lagi yang dibedain. Kan asisten jatuhnya. Keren. Iya kan? Waduh, kayaknya nggak sabar mau kolaborasi sama Mas Adit ya. Amin insyaallah. Insyaallah. Mas Adit ini daging semua nih obrolan kita. Amin insyaallah, semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan ini jadi pendewasaan ya, ibaratnya untuk apa namanya dunia animasi Indonesia. Apalagi mungkin banyak yang kemudian kok gini dengan wawancara terakhir ya gitu. Dan akhirnya sekarang kita melihat bahwa nanti ini terserah tinggal keputusan teman-teman mau nonton apa enggak kan, gitu dengan masih hasil wawancara. Tepat nonton ya. Loh, karena gini kan di salah satu wawancara itu bilang kan nonton dulu baru silakan kritik. Oh ya udah, saya nonton dulu kalau gitu. Oke, nanti kritik lagi. Siap, kritik lagi ke situ. Ntar diundang lagi ke sini, ya udah ayolah gak apa-apa gitu. Ya boleh. Oke, untuk teman-teman silakan nonton aja buat kritik. Tapi ini adalah sebuah apapun itu tujuan kita adalah membangun ya, membuat yang lebih challenging ya. Misalnya yang mendapatkan proyek tersebut dengan dana tersebut, gas lah buat yang lebih bagus, gitu kan? Betul. Itu kan berarti ada orang yang percaya dengan animasi Indonesia bisa menjadi alat komunikasi ya, akan satu hal gitu. Betul. Tapi bikin yang baik lah, gitu. Insyaallah. Ada kata-kata yang sebagai penutup dari Mas Adit? Aduh, apa ya? Mengenai karya bangsa Indonesia misalnya? Ya, apa ya? Ini dari mentor yang kebetulan dia adalah salah satu VP dari studio besar di dunia. Dia bilang kayak gini, dulu pernah beliau sampaikan ke saya, don't go to Hollywood, bring Hollywood here. Jangan, nggak perlu ke Hollywood, bawa Hollywood ke sini. Terus dia waktu itu dia juga bilang, Indonesia itu marketnya sangat luas, apalagi animasi. Berkaryalah sebanyak-banyaknya, buatlah karya yang dia bilang nih, buatlah karya yang mencerminkan Indonesia dan jualah keluar budaya Indonesia. Karena budaya Indonesia yang justru dicari sama mereka, karena mereka nggak bisa ngambil referensi dari kita ya, karena emang itulah keistimewaan Indonesia ya, keunikan Indonesia ya. So di sini kan berarti kan peluangnya banyak ya. Jadi mudah-mudahan dari kejadian ini terus makin semangat untuk berkarya dan bener-bener ya, ibaratnya berkarya dengan jujur, berkarya dengan originalitas lah. Insya Allah jalannya banyak. Keren banget ya Mas Adit ya. Ya karena ternyata apa yang diomongin Mas Adit ini udah ada implementasikan sebagai contoh. Banyak aktor Indonesia pengen main di Hollywood, tapi Iko Uwais belajarnya silat.
karena silatnya lah dia main di Hollywood. Itu contoh dari apa yang dibilang beliau. Betul. Jadi kita mesti proud dengan apa yang kita punya. Proud banget harusnya. Aduh, ya Allah, orang capek-capek belajar acting, belajar silat. Nyampe lo ke sana. Lu belajar acting sambil jalan akhirnya. Hebat juga acting ya kan gitu. Hebat. Ini kok ya tuh Tamsa udah ngasih implementasi dari Luar quote barusan. Ya guys, jika dirasa ini menarik, monggo silakan share link ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan teman-teman yang sekarang sedang menggagas atau juga sedang giat di dunia animasi, yuk, gas terus. Betul. Ya, ini kesempatan buat kita semuanya. Semoga animasi Indonesia akan lebih hebat lagi ke depannya. Amin. Terima kasih Mas Adit waktunya ya. Sama-sama Mas Ari, syukran jazakallahu khair, undang-undang. Sampai ketemu lagi di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.